Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jemaah sekalian yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang malam ini hadir maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, ini tadi kita selesai melaksanakan salat tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, ada beberapa pertanyaan umum, pertanyaan umum ketika seseorang sudah meninggal, ada di alam kubur. Ini pertanyaan pertama itu ialah marrabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan pertama. Kalau yang pertama ini kita bisa menjawab, maka secara keseluruhan pertanyaan tadi kita juga bisa menjawab. Seluruh jemaah yang sangat kami hormati, memang keterangannya itu, pertanyaannya itu disampaikan nanti setelah kita di alam kubur atau kita sudah meninggal. Padahal sesungguhnya itu jawabnya itu sekarang. Nah, kita masih beruntung pertanyaan tadi mendapat bocoran yang ditanyakan ini. Jawabnya itu sekarang, bukan nanti ketika sudah meninggal, bukan. Jawabnya seperti yang sering kami sampaikan itu tadi. Apabila saat sekarang masih hidup ini ya, kita selalu membiasakan diri membaca 2 kalimat syahadat dan bacanya karena Allah. Dirikan sholatnya 5 waktu juga karena Allah. Menunaikan zakat tiap bulan ya karena Allah. Puasa di bulan suci Ramadan ini ya karena Allah. Pergi haji bila mana mampu juga karena Allah. Itu cara jawabnya. Sementara badan rohani, ya roh itu tidak bisa bohong. Oleh Allah memang tidak diberi kemampuan untuk berbohong yang namanya roh itu. Yang bisa berbohong itu kan naluri, pemikiran atau badan jasmani. Itu memang ahli bohong. Kalau roh itu tidak bisa bohong. Lah maksudnya begini, kalau sekarang masih hidup ini rajin wiritan, rajin berdoa, tapi karena rezeki ya, tiap hari itu saja, karena rezeki aja terus sampai hafal, sampai meninggal tetap seperti itu. Kalau ditanya marrabbuka, roh akan langsung menjawab, rezeki pangeran saya itu. Sebab roh tidak bisa bohong tadi. Apa yang kita lakukan di dunia, ya itu yang dibunyikan. Jadi kita harus bisa membedakan mana badan jasmani, mana badan rohani. Sementara kalau sudah meninggal tadi, jasmani sudah tidak ikut, tidak bisa mikir, tidak bisa bohong. Lah roh tidak bisa bohong. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ya tetap seperti itu. Kalau sekarang kita rajin ibadah tapi karena pahala terus tiap hari. Kalau ditanya marrabbuka,
pahala Tuhan saya. Ya bilang begitu. Makanya sampai firman Allah itu, tidaklah Allah ini memasukkan hambanya ke dalam neraka kecuali mereka memasukinya. Jadi menungsane dhewe niki sing berjalan ke arah neraka. Lah kalau yang pertama tadi bisa jawab, pertanyaan apapun selanjutnya kita bisa jawab. Itu. Yang paling berat kalau ditanya itu nabinya itu. Kalau yang menjalani syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu ini dijalani karena Allah. Lah ditanya siapa panutanmu, ya dia langsung menjawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kalau selain syariat Islam itu yang dijalani, ya jawab begitu lah, roh nek isa bohong kok. Pokoknya rusak. Kalau yang pertama itu nggak bisa rusak. Kalau yang pertama itu bisa jawab, maka pertanyaan apapun berikutnya sudah pasti bisa jawab. Itu ada hubungannya dengan bagaimana ibadah yang sunnah-sunnah, tergantung bagaimana ibadah yang sifatnya fardu. Kalau yang fardu sudah bisa kita jalani, kita terapkan, maka seluruh sunnah-sunnah akan menjadi ikhlas. Jadi kita harus tahu persis dan harus paham mana penyebab, mana akibat. Dan kita tidak boleh bosan terus bicara seperti itu sampai kapanpun. Karena memang begitu. Ada ayat yang bunyinya begini. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali diperintah ibadah. Itu kita renungkan baik-baik. Yang memerintah jelas Allah kan. Berarti kalau enggak karena Allah tadi tidak terhitung ibadah itu. Karena selain Allah kok minta dimasukkan ibadah. Satu ayat itu aja. Kita kupas, kita renungkan. Kita tafakur. Kita jadi malu sendiri. Jelas yang memerintah itu Allah. Yang mana yang dijalani karena Allah, lah itu namanya ibadah. Padahal yang bisa kita lakukan karena Allah hanya itu tadi: syahadat, sholat, tunaikan zakat, puasa, pergi haji bila mana mampu. Mana itu aja. Itu. Lah kalau itu sudah kita jalani, kita ini berjuang apapun dalam kondisi dibimbing oleh Allah, nggak awur-awuran, tidak memperturutkan hawa nafsu. Kita jadi apa saja, menjadi apa saja. Seandainya menjadi kuli, ya kuli yang baik. Seandainya menjadi jeragan, ya jeragan yang baik. Seandainya jadi bawahan, ya bawahan yang baik. Seandainya jadi pimpinan, ya pimpinan yang amanah. Kalau yang fardu ini diterapkan, dijalani karena Allah. Karena seperti sering kami sampaikan, hal yang baik asalnya dari Allah, sedangkan yang buruk, yang jelek-jelek dari diri kita sendiri. Nah kalau kita mau menjalani yang fardu tadi karena Allah, secara otomatis seluruh ucapan, tindakan, dan pendapat kita dalam kondisi dibimbing. Kita diberi peka, perasaan ini peka. Oh kalau ini tak lakukan kurang pas, itu ada di dada ini. Jadi nggak asal memperturutkan hawa nafsu. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, pesan kami ialah jangan sering lupa baca syahadat selalu dalam hati yang terdalam. Yang namanya kolbu tadi, hati yang keempat.
Di dalam dada ini ada hati ya. Dalam hati itu ada hati, dalam hati itu ada hati, dalam hati ada hati. Nah, di situ baru namanya kolbu. Lah yang membuat sulit menyentuh ke arah kolbu ini yang menjadi halangan, yang menjadi tabir ialah sesuatu. Sesuatu apapun. Karena lah samanya fardu dijalani karena sesuatu, maka ada tabir di situ. Seperti alam semesta ini mandung yang sangat gelap itu, nggak bisa melihat apapun. Itu nggak bisa melihat apapun. Oleh sebab itu khusus yang fardu usahakan karena Allah, jangan sampai karena sesuatu, sehingga rasa tadi untuk memasuki hati yang pertama, hati kedua, hati ketiga sampai ke kolbu itu lancar, tidak ada hambatan, tidak ada tabir, sehingga sampean bisa dengan jelas merasakan apa yang baik menurut Allah dan apa yang tidak baik menurut kita sendiri. Itu sampean bisa dengan jelas membedakan. Kalau dalam bahasa umumnya tadi, kita bisa dengan jelas membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bapak sekalian, itulah kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat mubarak ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.